Hai Sobat Nyinyir, kali ini kita bahas sosok yang karirnya kayak roller coaster. Penuh drama, sensasi tapi tetap bikin kagum. Yes, siapa lagi kalau bukan Patrick Kluivert. Dari jadi pahlawan bocah di final Liga Champions sampai keliling klub-klub besar Eropa, Kluivert punya kisah yang penuh warna. Tapi nggak semua perjalanan itu mulus. Ada drama, ada nyinyiran, sampai ada momen apa sih Patrick? Yuk simak sampai habis karena ada fakta-fakta seru yang bikin kalian ngakak sekaligus geleng-geleng kepala. Yang pertama, bocah bau kencur yang bikin AC Milan kena karma. Bayangin, tahun 1995, final Liga Champions, AC Milan, klub yang saat itu ibarat dewa di dunia sepak bola. Mereka bertemu Ajax Amsterdam, tim muda yang sebagian besar pemainnya belum cukup umur buat nyetir mobil. Tapi di menit-menit akhir, Patrick Kluivert, bocah 18 tahun yang baru lulus sekolah bola, dengan santainya mencetak gol kemenangan. Jadi, kalau ada yang bilang remaja nggak bisa bikin perubahan besar, Kluivert adalah bukti nyata bahwa anak muda bisa bikin veteran seperti Franco Baresi dan Paolo Maldini kelihatan seperti amatiran. Gol itu langsung melambungkan namanya, padahal umurnya baru cukup buat bikin KTP di Indonesia. Bayangkan stresnya pemain Milan saat itu, kalah sama anak kemarin sore. Kluivert membuktikan kadang pengalaman kalah telak sama keberanian dan insting tajam. Kedua, karir yang pindah-pindah. Mungkin dia cari tempat yang pas buat selfie. Kluivert ini kayak backpacker sepak bola. Dia keliling klub-klub besar seperti Ajax, AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, dan VSP. Di mana-mana meninggalkan jejak, tapi jarang ada yang benar-benar lama. Di Barcelona, dia sempat jadi bintang, mencetak 90 gol dalam 182 pertandingan. Tapi ya fans kadang bingung, kok kayaknya susah banget lihat Kluivert settle di satu tempat. Kalau dipikir-pikir, mungkin dia cocok jadi ikon flexible working di sepak bola. Walaupun suka pindah-pindah, yang jelas klub-klub besar tetap mau dia. Kenapa? Karena nama Patrick Kluivert punya daya jual. Kalau dia main di era Instagram sekarang, mungkin setiap transfernya bisa jadi konten viral. Ketiga, Raja Gol Timnas Belanda. Dengar ini, 40 gol dari 79 penampilan. Itu artinya rata-rata dia bikin gol hampir di setiap 2 pertandingan. Statistik ini bikin Kluivert jadi salah satu striker terbaik Belanda sepanjang masa. Tapi ada tapinya nih. Apa yang dia bawa pulang buat Belanda? Nihil. Timnas Belanda di zamannya dikenal jago di fase grup, tapi ambyar di momen-momen penting. Kluivert ini seperti murid pintar yang nilainya selalu tinggi. Tapi entah kenapa nggak pernah dapat penghargaan murid teladan. Fans Belanda tentu tetap cinta, tapi ya ada rasa gemas. Golmu banyak Patrick, tapi mana tropinya? Keempat, generasi emas Ajax. Kalau mereka bikin boyband pasti laris. Era 90-an adalah masa keemasan Ajax. Selain Kluivert, ada nama-nama seperti Edgar Davids, Clarence Seedorf, Edwin van der Sar, dan Marc Overmars. Kalau mau diibaratkan, mereka ini kayak BTS versi sepak bola. Semua orang ngefans, tapi mereka lebih seringnya eksis di Eropa daripada di panggung dunia. Kluivert dan gengnya ini membuktikan bahwa usia muda bukan halangan buat bersinar. Tapi sayangnya, grup ini nggak bertahan lama. Begitu mereka mulai terkenal, satu persatu pindah ke klub besar. Jadi kalau ada istilah kehilangan bakat, Ajax tahun 90-an adalah contoh nyata. Kelima, dari pemain ke pelatih, tapi belum jadi sosok yang ditakuti. Setelah pensiun, Kluivert banting setir jadi pelatih. Dia pernah jadi asisten pelatih timnas Belanda, Aj Alkmaar dan LEC, serta melatih Jong Twente. Tapi kalau dibandingkan dengan pelatih besar lain seperti Pep Guardiola atau Jurgen Klopp, nama Kluivert masih jauh dari radar. Dia seperti mantan aktor yang mencoba jadi sutradara. Sebagus
tapi nggak semua karyanya sukses. Meski begitu, fans tetap berharap suatu hari dia menemukan momen emas di dunia kepelatihan. 6. Direktur olahraga PSG. Jabatannya mentereng, tugasnya remang-remang. Pada tahun 2016, Kluivert ditunjuk jadi direktur olahraga Paris Saint-Germain atau PSG. Ini jabatan besar, apalagi di klub kaya raya seperti PSG. Tapi coba deh siapa yang tahu keputusan transfer besar apa yang dibuat dia. Banyak yang bilang perannya lebih ke arah simbolis, semacam pemanis organisasi. Bukan berarti dia nggak penting, tapi sulit juga membandingkan dampaknya dengan direktur lainnya seperti Leonardo. Kluivert tetap dihormati, tapi kayaknya lebih karena nama besar dia sebagai pemain ketimbang hasil kerjanya. Ketujuh, anaknya jadi pemain bola. Justin Kluivert, anak Patrick, ikut jejak sang ayah jadi pemain bola. Dia pernah main di AS Roma, RB Leipzig, dan Valencia. Tapi sampai sekarang karir Justin masih tertatih-tatih. Namanya belum masuk daftar elit pemain muda terbaik Eropa. Mungkin ini contoh dari beban nama besar. Justin harus terus dibandingkan dengan ayahnya. Kalau ada yang bilang anaknya macan gak mungkin jadi kucing, kasus Kluivert family membuktikan kadang-kadang jadi macan itu butuh waktu. Kedelapan, pelatih timnas Indonesia. Fans sudah siap dengan drama baru. Di awal tahun 2025, Kluivert menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Sontak, media sosial Indonesia langsung heboh. Banyak yang optimis, tapi nggak sedikit juga yang skeptis. Apalagi sepak bola Indonesia itu punya satu kebiasaan, ekspektasi tinggi tapi hasilnya suka plot twist. Kluivert datang dengan nama besar, tapi pertanyaannya, bisakah dia bikin Garuda terbang tinggi atau malah ikut terseret arus ekspektasi publik yang sering gak masuk akal. Yang jelas, kehadiran Kluivert bikin kita pengen drama baru di dunia sepak bola. 9. FIFA 100. Patrick Kluivert masuk daftar pemain terbaik pilihan Pele tahun 2004, yaitu daftar pemain terbaik sepanjang masa pilihan Pele. Ini penghargaan prestisius karena nggak semua pemain bisa dapat pengakuan langsung dari sang raja sepak bola. Iya, ada sedikit ironi, karir Kluivert memang cemerlang, tapi dia sering dianggap pemain yang kurang maksimal. Mungkin ini pelajaran buat kita semua. Meskipun dunia bilang kamu hebat, pasti ada saja yang bilang seharusnya bisa lebih hebat. Ke-10, lebih hebat dari Ronaldo dan Messi. Nah, ini dia. Kluivert mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1995 ketika usianya baru 18 tahun 10 bulan. Bandingkan dengan Ronaldo dan Messi yang baru mencetak gol di final Liga Champions pertama mereka di usia 20-an. Nah, jadi Kluivert sudah jadi pahlawan di usia belasan, sesuatu yang bahkan dua pemain terbaik dunia itu tak mampu lakukan. Jadi, itulah kisah Patrick Kluivert, si legenda dengan karir yang gak pernah ngebosenin. Dari bikin AC Milan nangis sampai jadi pelatih timnas Indonesia, hidup Kluivert selalu penuh cerita. Kalau kamu punya pendapat tentang apa yang bikin Kluivert spesial atau mungkin ada fakta menarik lain yang belum dibahas, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke teman-teman kamu. Dan pastikan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten ini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.